Setelah menyerap 3 pembuluh darah suci kuno, Qin Chen masih belum melangkah ke ranah Sage Bumi Puncak. Dia berkata, itu hampir sampai. Setelah menyerap 3 pembuluh darah suci kuno ini, kekuatan saya telah mencapai batasnya, dan saya tidak dapat terus menyerapnya. Jika saya menyerapnya lagi, setiap partikel sel saya akan meledak. Ucap Qin Chen membuka matanya dan muncul di ruang pelatihan. Tanpa diduga, masih ada 2 urat suci kuno yang tersisa. Setelah saya menerobos bijak bumi puncak, saya pasti akan membutuhkannya. Sekarang kekuatan telah mencapai batasnya, tetapi persepsi ranah tidak cukup, tetapi itu tidak akan lama. Aku punya firasat, aku akan dapat langsung memasuki Sage Bumi Puncak, dan ketika saat itu, saya dapat menyerang seorang di ranah Sage Surgawi. Ucap Qin Chen berdiri, dan di antara gerakannya, dia penuh dengan kekuatan ledakan. Sepertinya dia bisa menghancurkan seluruh menara Wangu secara langsung dengan satu klik. Ayo pergi keluar dan cari tahu situasinya dulu. Qin Chen berjalan keluar dari ruang pelatihan. Ketika Ruo Rui melihat Qin Chen lagi, dia terkejut. Karena ketika Qin Chen membuka matanya, tembakan cahaya kemasan terlihat, dan Ruo Rui ketakutan, mundur dan hampir terduduk di tanah. Ekspresi Ruo Rui pucat dan berkeringat. Menatap Qin Chen, dia merasa seperti menghadapi orang Sage Surgawi, dan kehilangan suaranya. Apakah kamu sudah menerobos ke alam orang suci surgawi? Hanya 5 hari, Tuan Qin telah menerobos Sage Surgawi. Ucap Ruo Rui terkejut. Masih jauh dari itu. Ini hanya terobosan kecil. Jawab Qin Chen perlahan mengumpulkan napas ke dalam tubuhnya. Ruo Rui berkata, Tuan Qin, mengenai orang yang kamu cari, kami sudah mulai mencari, tapi belum ada kabar. Pasti ada terlalu banyak berita untuk diperiksa dalam hal semacam ini. Anda sebaiknya bersabar, tetapi saya akan memberi Anda jawaban cepat atau lambat. Adapun informasi ke kota Changsuan, itu telah kami kirim, dan orang-orang di Paviliun Chendi telah berangkat ke Yunsu. Dan Menara Wangu kami siap membantu. Saya mendengar bahwa Anda berencana untuk mendirikan cabang Paviliun Chendi di Yunsu. Kebetulan Wan Baolou kami memiliki banyak properti di Yunsu. Kami memiliki toko yang dapat ditransfer kepada Anda. Ini adalah informasi dan akta toko, saya akan menyerahkannya kepada Anda. Setelah selesai berbicara, Ruo Rui mengeluarkan selembar kertas dan akta tanah, yang merupakan akta tanah resmi yang diakui oleh Guanghan Mansion. Lokasinya sangat bagus. Jarak dari Menara Wangu tidak terlalu jauh, tetapi tokonya tidak terlalu besar, tetapi itu cukup. Qin Chen menerima akta kepemilikan dan berkata, Oke, Ben Sao tidak sopan denganmu lagi, terima kasih atas bantuanmu, akan ada peluang kerja sama kita di masa depan. Ucap Qin Chen benar-benar tahu kemampuan gedung Wangu. Meskipun toko ini tidak besar, lokasinya bagus. Harganya tentu tidak murah. Rata-rata orang tidak bisa mendapatkannya sama sekali. Tentu saja, ini juga karena Wan Gulo optimis dengan Paviliun Chendi Qin Chen. Bagaimanapun, Paviliun Chendi sekarang mengendalikan 4 kota besar Yunsu, serta kekuatan ratusan juta li, dan memiliki masa depan yang cerah. Meski begitu, Menara Wangu ini sangat murah hati, dan kebanyakan orang tidak bisa melakukannya. Qin Chen telah mengambil keputusan untuk memiliki hubungan yang baik dengan organisasi ini. Pasti akan jauh lebih mudah untuk bertindak di masa depan. Dia berkata, ngomong-ngomong, Paviliun Master Qin, saya pikir Anda juga akan mendaftarkan orang-orang di bawah komando Anda. 2 hari lagi kebetulan adalah hari ujian masuk Tianzhou. Sebaiknya Master Paviliun dan bawahan Anda melaporkan nama mereka. Saya berharap semoga Master Paviliun Qin dan orang-orang di bawah komandonya akan menjadi murid Tianzhou, dan akan memegang kekuatan besar di masa depan dan menjadi penguasa. Ucap Ruo Rui berkata sambil tersenyum. Qin Chen tersenyum dan berkata, kamu bisa mendaftarkan bawahanku. Pemuda ini tidak membutuhkannya. Pemuda ini hanya ingin berpartisipasi dalam penilaian refiner. Terima kasih. Apa, benarkah Master Paviliun Qin masih seorang refiner?
Ucap Ruorui terkejut. Tidak ada informasi seperti itu dalam data Wan Gulou mereka. Data Wan Gulou hanya mencatat bahwa Qin Chen meminum obat kuno setelah memasuki kota Changsuan. Qin Chen tersenyum ringan ketika mendengar itu. Ruorui bertanya, apakah Master Qin memiliki kualifikasi penyuling yang disertifikasi oleh Guanghan Mansion? Qin Chen terkejut, apa itu? Ruo menjelaskan, jika Anda ingin berpartisipasi dalam penilaian Tiangong, Anda harus memiliki kualifikasi penyuling yang disertifikasi oleh Prefektur Guanghan, dan Anda juga harus memiliki kualifikasi pengrajin lokal, jika tidak, Anda tidak akan dapat berpartisipasi dalam penilaian Tiangong. Pertama-tama, kami akan menemukan cara untuk mendapatkan kualifikasi untuk Anda, tetapi kami harus menemukan senior yang memiliki hubungan kerja sama dengan kami. Sebelum itu, saya ingin meminta instruksi kepada Master Wan Gu, dan harap Tuan Pavilion Qin menunggu. Baiklah, jawab Qin Chen menunggu di kamar. Saat ini di tempat lain, dia sebenarnya masih ingin melakukan penilaian pemurnian alat Tian Sui. Ini semakin menarik, ucap klon pemimpin Wan Gu tertawa, bagaimana menurutmu? Ruorui berkata, bawahan tidak berani berbicara bohong, karena bawahan benar-benar tidak bisa melihat melalui orang ini. Tingkat kultivasi orang ini telah mengalami perubahan seperti itu hanya dalam 5 hari. Ini benar-benar menakutkan. Jika kita tahu asalnya itu tidak masalah. Tapi orang ini, entah dari mana asalnya. Bawahan memiliki perasaan bahwa anak ini tidak sederhana, dan dia pasti orang yang memiliki identitas besar. Ucap Ruorui dengan hormat berkata kepada pemilik Wan Gu di depannya. Tianxing Zhenren tersenyum tipis, dan berkata, saya telah merasakan nafas ini. Esensi sucinya benar-benar tak terbatas. Saya tidak bisa mendeteksi hukum asal suci bumi yang terkandung dalam tubuhnya. Dia bukan orang yang misterius. Apa yang ingin dia lakukan dan apa tujuannya ingin bergabung dengan Tiangong tidak menjadi masalah bagi kita. Selama kita bisa mencapai bisnis besar, kita harus berteman dengan orang seperti itu. Aku sudah menjual senjata iblis hari itu, pria besar itu sangat mengaguminya dan memberi kami banyak manfaat. Markas penuh pujian dan memberi kami poin. Ini adalah 10 juta kristal suci tingkat rendah, ambillah, karena Anda membuat bisnis ini dan aku memberi Anda hadiah khusus. Ucap Tianxing Zhenren. Terima kasih tuanku, jawab Ruorui terkejut dan bersemangat ketika dia mendapatkan 10 juta kristal suci tingkat rendah. Baiklah, ambil token saya dan pergi. Ucap pemilik Wan Gu melemparkan token dan menghilang seketika. Dan Ruorui mengambil token itu dan dengan cepat membawa Qin Chen pergi dari gedung Wan Gu. Qin Chen berpikir bahwa orang-orang yang dapat membantunya mendapatkan kualifikasi, haruslah memiliki status tertentu di Yunzhu, setidaknya mereka harus tinggal di pusat kota dengan level sage surgawi. Akan tetapi, dia tidak menyangka Ruorui ini akan membawanya ke tempat paling terpencil di prefektur Yunzhu. Yang menarik perhatian adalah sebuah toko penyulingan yang kecil dan rusak. Seorang lelaki tua yang tidak bisa melihat, sedang mengukir sesuatu, dengan ekspresi fokus dan tampak sangat perhatian. Toko pemurnian ini terpencil dan tidak memiliki barang bagus, jadi jelas tidak mungkin memiliki pelanggan. Qin Chen sedikit bingung bagaimana toko seperti itu bisa menghasilkan uang, dan barang-barang di toko juga sangat umum, yang semuanya adalah senjata dari beberapa produk lokal. Seniormu, ini Ruorui, Direktur Wan Gulou, memberi hormat kepada seniormu. Ucap Ruorui menghormati lelaki tua yang fokus itu, dan dia membungkuk jauh untuk memberi hormat sebelum dia mendekat. Mata Qin Chen menyipit, apakah Ruorui ini mencari bantuan pada orang ini? Ini sedikit menarik. Dia dengan cepat memeriksa basis kultivasi lelaki tua itu dengan indera spiritualnya, akan tetapi, dia tidak dapat melihat dengan jelas, dan dia terkejut. Apakah itu seorang guru suci? Salah. Qin Chen dengan hati-hati membedakan, masih samar-samar menyadari basis kultivasi pihak lain, lelaki tua ini masih seorang suci surgawi, tetapi auranya sangat terkendali,
napas yang kadang-kadang lepas seperti lautan luas, seperti jurang maut, lebih dari Tianxing Zhenren pemilik Kuan Gulou. Dan ini jauh lebih menakutkan. Gumam Qin Chen terkejut. Gadis kecil, untuk apa kamu mencariku lagi? Ucap pria tua itu tampaknya tidak marah, tetapi dia tidak terlalu antusias dengan Ruo Rui. Dia masih mengukir barang-barang di tangannya. Namun, setelah mengatakan ini, dia melirik Qin Chen. Jelas bahwa Qin Chen menggunakan rohnya untuk memeriksa tingkat kultivasinya. Hati Qin Chen bergidik, dan dia sangat percaya pada tebakan di dalam hatinya. Seorang di alam suci surgawi umum, atau Tiansheng mungkin tidak dapat merasakan penjelajahan jiwanya. Orang tua ini sungguh tidak sederhana, dan dia segera maju dan berkata, Junior Qin Chen, telah bertemu senior. Ucap Qin Chen mengerutkan kening, dan melihat sebuah patung yang diukir oleh lelaki tua itu. Dia dapat yakin bahwa patung di tangan lelaki tua ini tidak mengandung aturan langit dan bumi dan asal-usul suci, tetapi itu dapat membuatnya seolah-olah melihat segalanya, karena patung itu sendiri berisi aturan surga tertinggi. Namun, temperamen surgawi semacam ini sangat istimewa, dan orang biasa tidak akan dapat mendeteksinya sama sekali. Berbeda halnya dengan Qin Chen. Qin Chen telah menyerap asal benua Tianwu untuk menerobos. Benua Tianwu adalah benua sumber yang terbentuk ketika alam semesta dibuka, dan hanya dengan begitu dia dapat melihat keagungan patung ini. Saat ini, pria tua itu tiba-tiba melirik Qin Chen dengan kaget, lalu membalikkan tangan kanannya, dan dia menyingkirkan patung manusia itu. Dia mengangguk ke Qin Chen, lalu memandang Ruo Rui, sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tahu bahwa saya seharusnya kurang ajar, karena menolak untuk menerima undangan Anda dari pemilik utama gedung Wangu. Ucap lelaki tua itu. Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, Ruo Rui menghela nafas untuk waktu yang lama. Dia benar-benar terlihat seperti seorang gadis di depan lelaki tua itu, dan berkata dengan hormat, Seniormu, ini adalah tamu VIP kami dari Wangu. Dia ingin berpartisipasi atas penilaian refiner, tapi sekarang keahliannya dalam pemurnian belum diakui oleh Guanghan Mansion. Jika dia mengikuti prosedur normal, setidaknya dia harus menunggu sampai penilaian Tian Sue selesai. Ucap Ruo Rui, apakah Anda ingin saya membantunya lulus penilaian sertifikasi? Lalu bantu dia mendaftar. Ucap pria tua itu berkata dengan nada menghina. Ruo Rui segera dengan hormat berkata, ya, seniormu, inilah token dari pemilik cabang kami. Ucap Ruo Rui buru-buru mengeluarkan token Tianxing Zhenren dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Qin Chen mendengar nada menghina lelaki tua itu, dan tahu bahwa lelaki tua itu mungkin tidak mau membantu. Tanpa diduga, setelah lelaki tua itu mengambil token, dia melambaikan tangannya dan berkata, Tianxing Zhenren bersedia menggunakan kesempatan untuk orang ini. Dia melirik Qin Chen tiba-tiba dan berkata lagi, si kecil ini agak menarik. Demi Anda, saya akan membantu Anda sekali. Namamu Qin Chen, kan? Oke, ambil token ini dan berikan kepada panitia. Tetapi penilaian refiner tidak begitu mudah. Anak muda, jangan mengecewakan orang tua ini. Setelah berbicara, dia melemparkan medali giok hitam ke Qin Chen, dan kemudian berkata, ingat, nak, kamu berutang budi padaku. Lelaki tua ini tidak bermaksud membantumu secara percuma, pergilah, jangan tunda ukiran orang tua ini. Ruo Rui dan Qin Chen keduanya saling memandang, tidak yakin mengapa lelaki tua itu mengatakan hal seperti itu, tetapi Ruo Rui melihat peluang, dengan cepat segera menarik Qin Chen untuk membungkuk.